Pemuda tampan populer satu ini bernama Yojun. Ya, Yojun adalah anak kedua dari pemilik perusahaan makanan terbesar di Korea Selatan. Setiap hari, Yojun hanya berhura-hura dan menghamburkan uang orang tuanya yang unlimited untuk mentraktir para seniornya. Terlepas dari segala kemewahan duniawi yang ia miliki, ternyata Yojun seringkali menangis kesepian karena kurangnya kasih sayang dari orang tua dan juga keluarganya. Esok harinya di kampus Myung-il, Yojun melihat seorang mahasiswa senior bernama Nam Suyon, yang mana pria itu sedang tertidur dan tampak tidak peduli dengan sekitar. Jong Ho menjelaskan kalau Nam Suyon adalah pria antisosial yang aneh dan tidak pernah sekalipun tersenyum. Bahkan, mereka menamainya dengan sebutan PM atau psikopat menakutkan. Ketika Profesor Park sedang mengabsen kelas, Yojun berniat untuk membangunkan Nam Suyon. Akan tetapi, ia justru malah tak sengaja menumpahkan kopi ke sepatu dan celana pria tersebut. 죄송합니다. 남수현 왔습니다. 건강이 최고야. 건강 이상으로 돈 나간다. Sebagai mahasiswa baru, tentu Yojun meminta maaf dan ia menawarkan sejumlah uang untuk biaya membersihkan celana Suyon yang kotor. Namun, pria perfeksionis itu menolak dan menyuruh Yojun agar berhenti mengganggu dirinya. Jelas, Yojun merasa heran karena Nam Suyon adalah orang pertama yang menolak uangnya. Ternyata, Nam Suyon adalah anak yang lahir dari keluarga tidak berada. Ia ditinggal mati oleh ayahnya ketika masih kecil. Sehingga Nam Suyon menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga untuk menghidupi sang ibu yang sakit-sakitan di kampung dan juga membiayai kuliah adik laki-lakinya. Himpitan ekonomi membuat Suyon harus bekerja sangat keras banting tulang cari uang seharian, sehingga membuatnya super duper sibuk. Dan yang paling menyedihkannya lagi, Nam Suyon bahkan tidak pernah punya waktu luang untuk pergi hiburan ataupun berkencan. 야가? 연애? 나 같은 놈은 그런 거 못한다. 없는 놈은 돈만 없는 게 아니라 자유도 없거든. Suatu malam, Yojun pergi membeli minum untuk mentraktir Jungho dan kawan-kawan. Namun, ia tak sengaja mendapati Suyon yang sedang bekerja sebagai kasir di tos serba. Alhasil, Yojun mengajaknya untuk bergabung minum-minum bersama yang lain. Akan tetapi, penolakan Nam Suyon yang kejam membuat Sojun bertanya-tanya kenapa pria itu sangat membencinya. Sebelum pergi, Yojun berpesan apabila besok mereka ketemu lagi di kampus, maka Suyon harus tersenyum. Sebab menyapa dan tersenyum kepada orang lain tidak akan menghabiskan uang alias gratis. Esok harinya, Yojun bertemu dengan Kim Subin, seorang mahasiswi cantik, sekaligus teman seniornya di jurusan bisnis. Jelas, Subin merasa sangat malu karena ia tidak sengaja memeluk Yojun saat itu. Subin sendiri adalah gadis yang selalu overthinking dan memiliki sahabat baik yang bernama Changi. Setelahnya, Kim Subin memohon kepada Yojun untuk mundur sebagai asistennya Profesor Song karena ia sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk tambahan nilai. Yojun lantas bilang bahwa ia bersedia menyerahkan pekerjaan tersebut dengan syarat Kim Subin harus berteman akrab dengannya. Beberapa hari kemudian, Yojun kembali membuntuti Nam Suyon. Namun, Suyon menyuruh Yojun agar mencari orang lain saja untuk ia ganggu. Jangan mentang-mentang anak orang kaya, Yojun bisa mengatur hidup orang lain dengan seenaknya. Sebab, Nam Suyon tidak butuh uang dan belas kasihan dari Yojun. Mendengar perkataan tersebut, Yojun pun seketika emosi. 재수없어. 다 안다는 그 눈빛. 나에 대해서 뭘 안다고 평가질이야. 그럴 자격이나 있어? 남의 호의를 순수하게 받을 줄도 모르는 삐딱한 인간이 인생이 불쌍해서 선배 대접 좀 해주려고 그랬더니 그게 낫네.
빨간 가면 쓰고 실실 웃는 것보다. Terlepas dari sikapnya yang kejam dan menyebalkan ketika di kampus, rupanya Nam Suyon sangat menyayangi adik laki-lakinya. Meski hidup serba kekurangan, tetapi ia tidak pernah sekalipun mengeluh di depan sang adik. Namun keceriaan di wajahnya seketika berubah tatkala si adik bilang bahwa dirinya akan berhenti kuliah dan memutuskan untuk ikut akademi polisi. Jelas Nam Suyon mencoba melarangnya, karena selain jadi polisi akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Suyon juga memiliki trauma karena dulu ayah mereka meninggal ketika bertugas sebagai polisi. Esok harinya di kampus, Yojun mencoba meminta maaf atas ucapannya kemarin dengan memberikan kopi kepada Nam Suyon. Akan tetapi, Suyon langsung pindah tempat duduk tanpa mengatakan apapun. Tak lama kemudian, Profesor Park memberikan tugas kelompok untuk mereka, di mana Suyon akan satu kelompok dengan Yojun, Kim Subin, Jung Ho, dan dua lainnya. Tentu saja, setelah menunjuk Kim Subin sebagai ketua kelompok, Nam Suyon langsung beranjak untuk pergi bekerja paruh waktu. Karena setiap jam dalam hidupnya sangat berharga dan harus ditukar menjadi uang. Hari demi hari, Yojun dan Kim Subin semakin akrab. Namun, ekspresi Yojun seketika berubah tatkala sang ibu menghubunginya untuk menyuruh putra bungsunya tersebut supaya pulang ke rumah akhir pekan nanti karena akan ada acara makan keluarga. Malamnya, ketika Sojun tengah melamun, Chan-gi kemudian mencoba mengajak ngobrol karena kebetulan mereka tinggal bertetangga. Dan semenjak malam itu, mereka berdua pun seringkali berbagi cerita di malam hari. Sementara di Toserba, seorang gadis bernama Minju sedang menangis setelah ia tak sengaja menjatuhkan bir hingga lantainya kotor. Ya, gadis cantik itu adalah teman satu kamarnya Kim Subin di asrama yang baru saja putus dengan pacarnya. Akan tetapi, Nam Suyon dengan tenangnya segera membantu mengepel lantai tersebut. Sebelum pergi, Minju lalu membeli 2 minuman kaleng untuk ia berikan kepada Nam Suyon sebagai terima kasih. Ketika pertemuan kedua kerja kelompok, Nam Suyon tampak kesal karena yang datang tepat waktu hanya Yojun dan juga Kim Subin, sementara yang lainnya terlambat. Di saat Jung Ho tiba, Suyon pun menegurnya dengan mengatakan, jika tidak mau serius, maka tidak usah datang sekalian. Jelas, ucapan Nam Suyon tersebut membuat Jung Ho marah dan menggampar wajahnya. Namun, keributan itu segera berhenti usai Yojun menangis dan berteriak menyuruh Jung Ho agar tidak memukuli Nam Suyon. Setelah itu, Kim Subin mengobati lukanya Suyon. Di sana, Subin memohon supaya Nam Suyon tidak keluar dari kelompok dan memaafkan kesalahan Jung Ho satu kali ini saja. Sementara itu, di sisi lain, Yojun tengah ditemui oleh kakaknya yang bernama Junwan. Junwan mengatakan kalau dirinya baru saja dipindahkan untuk mengajar di kampus Myung-il. Ia meminta Yojun supaya mereka berdua pura-pura tidak saling kenal saja ketika di kampus. Selain itu, Junwan juga menyuruh adiknya tersebut supaya tidak perlu datang ke acara makan keluarga akhir pekan nanti. Sebab Yojun sudah tidak punya keluarga lagi. Tentu saja, Junwan adalah orang yang paling Yojun benci di dunia ini. Meski dilarang Junwan, tetapi Yojun tetap nekat pulang ke rumah. Alhasil, ia pun menjadi bahan olokan oleh paman dan bibinya, dikarenakan Yojun adalah anak yang gagal dan tidak punya prestasi apapun. Sontak, hal itu membuat sang ayah marah besar dan menggampar Yojun karena hidupnya sama sekali tidak berguna. Tentu saja Yojun menangis. Kenapa ayah dan ibunya sangat menyayangi Junwan, sementara Yojun diperlakukan layaknya sampah, padahal ia baru saja berusia 20 tahun dan masih butuh waktu untuk berproses.
Namun, tak lama kemudian Junwan menelpon Yojun untuk mengajaknya pergi. Malamnya, ketika Nam Soyeon tengah pusing menghitung jumlah pengeluaran bulanan yang membengkak, tiba-tiba Yojun menghubunginya dan meminta ia untuk datang ke suatu tempat. Ya, rupanya saat itu Yojun tengah mabuk berat dan berniat untuk mengakhiri hidup. Dikarenakan Soyeon masih belum selesai bekerja, maka ia menyuruh Kim Subin untuk datang menemui Yojun. Melihat Kim Subin yang datang, Yojun lantas bicara ngalor ngidul dan meminta gadis itu untuk menyukai dirinya. Namun, Subin meminta maaf karena ia sudah menyukai pria lain. Tak lama kemudian, Nam Soyeon tiba dan langsung menggendong Yojun pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Yojun dengan selamat, Nam Soyeon lalu meminta Kim Subin supaya merahasiakan dari Yojun kalau malam ini ia datang untuk membantu. Soyeon kemudian pergi mencari kontrakan baru untuk si adik karena mereka tidak akan tinggal bersama lagi mengingat jarak dari pelatihan polisi ke kampus Myung-il cukup jauh. Dikarenakan uangnya pas-pasan, maka mulai bulan depan Soyeon juga akan pindah dari kontrakan lamanya. Dan mau tak mau, ia harus mencari pekerjaan paruh waktu yang menyediakan mes, meskipun semua itu tentu tidak akan mudah. Di sisi lain, Yojun sedang bertanya kepada Kim Subin apakah Nam Soyeon yang telah mengantarkan dirinya pulang tadi malam. Sebab ia melihat ada rambut seorang pria di toilet rumahnya. Jelas Subin tidak bisa berbohong dan menjelaskan kejadian dengan sejujur-jujurnya. Yojun lantas mengajak Nam Soyeon untuk mentraktir makan siang karena ia telah menggendongnya semalam. Akan tetapi, pria kejam itu berkata, 따라오지 마. 너랑 노닥거릴 시간 없다. Setelah itu, Kim Subin meluruskan tentang obrolannya semalam dengan Yojun, di mana ia telah menyukai sahabat baiknya sendiri meskipun pria itu tukang berkencan dengan banyak wanita. Malamnya, Yojun tak sengaja melihat Kim Subin tengah membereskan pakaian milik Chan-gi. Ya, di momen tersebut, Yojun seketika sadar kalau pria yang gadis itu sukai adalah Chan-gi tetangganya. Setelah Kim Subin pulang, Yojun lalu mengobrol seperti biasa dengan Chan-gi. 오늘은 혼자인가 봐요? 우리 여친이 오늘은 바쁜가 봐. 내일은 월요일 여친 오겠네요? 어떻게 알았지? 방금 연락 왔는데? Namun, ketika Subin memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Chan-gi, tiba-tiba seorang gadis datang ke sana, sehingga hal itu membuat Subin mengurungkan niatnya. Di tengah keadaan menyakitkan tersebut, Yojun menelpon Kim Subin dan menyuruhnya untuk datang ke apartemennya apabila semua rencana tidak berjalan dengan lancar. Alhasil, Kim Subin pun berpura-pura berpacaran dengan Yojun untuk membuat Chan-gi cemburu. Di saat mengantarkan Subin pulang, Yojun meminta gadis itu agar melupakan Chan-gi dan jangan pernah berhubungan lagi dengan pria tersebut demi kebaikan Subin sendiri. Ketika berangkat kuliah, Yojun mendapati warna bajunya samaan dengan Nam Soyeon. Alhasil, pria saged itu segera melepas jaketnya karena ia tidak mau memakai warna baju yang serupa. Saat itu, Soyeon tak sengaja melihat si adik yang sedang mencarinya di kampus Myung-il. Dikarenakan adiknya belum sarapan, maka untuk pertama kalinya Nam Soyeon mentraktir Yojun makan dan mengajaknya sarapan bareng. Selain kejadian itu adalah momen langka, Yojun juga menyadari satu hal yang membuat dirinya iri, yaitu ketika melihat Nam Soyeon yang sangat menyayangi adiknya. Bahkan ia rela memberikan semua daging di piringnya untuk si adik. Perhatian kecil sederhana yang tidak bisa dibeli dengan uang oleh Yojun. Beberapa saat kemudian, perbedaan paham kembali terjadi di mana Jung Ho dan dua lainnya memilih untuk keluar dari kelompok.
Melihat timnya mulai kacau, Yojun lalu berjanji di mana ia akan membantu tim dengan mendapatkan materi dari perusahaan Mijin Group. Namun, meski ayahnya adalah presidir di perusahaan grup Mijin, tetapi faktanya Yojun tampak gugup dan tidak berani untuk menghubungi sang ayah. Akhirnya, Yojun mencoba meminta data laporan penjualan grup Mijin tersebut kepada sekretaris kantor. Namun, alih-alih mendapatkan file tersebut, Yojun justru dicaci maki habis-habisan oleh sang ayah karena jadi anak yang sama sekali tidak berguna. Sementara itu, Nam Suyon mendapati adiknya membawa pulang sejumlah uang hasil dari menjual jam tangan pemberian dari Yojun. Tentu saja, Suyon langsung menemui Yojun untuk menanyakan apa yang sebenarnya pria itu inginkan. Dengan mata berkaca-kaca, Yojun lalu menjelaskan bahwa ia memang hidup dengan uang berkelimpahan. Tetapi, dirinya kekurangan kasih sayang keluarga. Sementara Suyon adalah kebalikannya. Jika Suyon masih kekeh belum mau berteman, maka setidaknya ia harus menjawab telepon setiap kali Yojun menghubunginya. Di sisi lain, Chan-gi berusaha untuk memberitahu Subin kalau kejadian tempo hari adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Yojun agar Subin kecewa kepada dirinya. Mendengar hal itu, Subin lantas bertanya kepada Yojun, apakah ia memang sudah tahu kalau di malam kejadian akan ada seorang gadis yang datang ke rumahnya Chan-gi. Yojun lalu mengakui dengan jujur bahwa ia memang sudah tahu. Alasan Yojun melakukan semua itu sebab ia sangat benci melihat Subin tersiksa batin dan ingin segera mengakhiri penderitaan tersebut. Mendengar kenyataan itu, Kim Subin tentu sangat kecewa dan menyuruh mereka berdua untuk berhenti berpura-pura pacaran lagi serta tidak perlu saling mengenal. Jelas, kehilangan Subin membuat pikiran Yojun kacau balau. Ia kemudian mencoba menelpon Nam Suyon dengan harapan pria itu akan menjawab panggilannya. Dan ya, Suyon ternyata benar-benar menjawab panggilan dari Yojun. Saat itu, Yojun lalu curhat tentang situasinya dengan Kim Subin. Alhasil, Nam Suyon memberikan saran supaya Sojun mengatakan dengan jujur perasaannya tanpa perlu dilebih-lebihkan. Meski Nam Suyon terkenal dengan julukan psikopat, tetapi otaknya yang sangat jenius seringkali memberikan saran yang bijak kepada orang lain. Tanpa pikir panjang, Yojun langsung berlari menemui Kim Subin di asrama. Di sana, ia meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan sebelumnya. Yojun juga berkata jujur bahwa sebenarnya ia menyukai Kim Subin. 갈게요. Di perjalanan pulang, Yojun begitu terkejut karena pihak rumah sakit memberitahunya kalau Nam Suyon telah pingsan ketika pria itu lagi kuli proyek dan saat ini Nam Suyon sedang dirawat akibat kelelahan dan juga kekurangan asupan gizi. Setibanya di sana, Yojun melihat Suyon tengah menangis sambil terus memanggil almarhum ayahnya. Tentu saja, Yojun seketika menyadari bahwa di balik sosok Nam Suyon yang tegas dan pekerja keras, ada rasa sakit, penderitaan dan juga kerinduan yang selalu disembunyikan dan tidak pernah pria itu tunjukkan kepada siapapun. Setelah Suyon tersadar, ia pun ingin segera pergi usai mengetahui kalau Yojun membayar semua biaya perawatannya selama 1 minggu ke depan. Di sana, Suyon berkata bahwa ia membenci Yojun karena merasa iri dengan hidupnya yang serba mudah, sementara Nam Suyon harus bersusah payah untuk mendapatkan apapun yang bahkan tidak seberapa. Dikarenakan sang ayah tidak memberikan izin, maka Yojun terpaksa meminta bantuan Junwan kakaknya untuk mendapatkan data penjualan grup Mijin. Meski pria itu sangat dibenci oleh Yojun, tetapi entah kenapa pria berwajah kejam itu mau menuruti permintaan adiknya tersebut. Tak lama kemudian, Kim Subin menghampirinya dan gadis itu meminta maaf karena ia tidak bisa menerima cinta Yojun.
Namun, Subin bersedia apabila mereka kembali berteman lagi, seperti sebelumnya. Setelahnya, Yojun menyetorkan laporan penjualan grup Mijin kepada Nam Suyon untuk materi kerja kelompok. Akan tetapi, Yojun kaget saat Nam Suyon bilang kalau ia telah membatalkan biaya 6 hari perawatan di rumah sakit dan mengembalikan uangnya ke rekening Yojun. Suyon juga memberitahu kalau ia telah mencatat dan akan mencicil untuk hutang jam tangan yang telah dijual oleh adiknya. Dan ya, itulah alasan kenapa Nam Suyon tidak mau menerima bantuan orang lain, meski sesusah dan serumit apapun keadaan hidupnya. Bukan karena tidak butuh, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa membalas budi kebaikan orang lain. Jangankan punya uang lebih, bahkan sekedar menyempatkan waktu luang saja, Nam Suyon tidak mampu melakukannya. Di waktu yang sama, Kim Subin dibully habis-habisan setelah gosipnya yang berpacaran dengan Yojun viral di kampus. Akibat olokan tersebut, Kim Subin pun gemetar hebat karena ia memiliki trauma berat di masa lalu usai dibully teman-temannya setelah orang tuanya berselingkuh. Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba Yojun datang untuk menenangkannya. Akan tetapi, kemunculan Yojun justru membuat Subin marah dan memintanya agar menjauh karena kehadiran Yojun hanya membuat hidupnya Subin menderita. Sontak perkataan itu membuat Yojun perlahan melangkah pergi dengan wajah bersedih. Ternyata Subin telah salah paham dan mengira kalau Yojun adalah orang yang menyebarkan berita tentang pacaran palsunya ke semua orang. Malamnya, Nam Suyon mengajak Yojun untuk traktir makan malam karena ia sedang bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah warteg. Usai selesai bekerja, Suyon lantas memberikan upah harian yang ia dapat untuk mencicil hutang jam tangan Yojun. Namun, hal itu ternyata membuat Yojun tersinggung dan kecewa karena Nam Suyon masih saja mengungkit soal uang, padahal ia ingin membantunya dengan tulus. 자, 네가 먹은 밥 한 끼 값도 안 돼. 그래서 뭐? 우린 친해질 수도 그럴 필요도 없어. 혹시나 해서 희망 가질 필요는 없어서 좋네. 비싼 밥 잘 얻어먹었습니다. Beberapa hari kemudian, Nam Soyon telah diterima bekerja di kantin kampus dan mendapat mes untuk tinggal sementara di sana. Namun, pekerjaan itu tidak mudah karena Jung Ho yang masih merasa kesal, pria itu mengganggu Nam Soyon hingga ribut di kantin. Akibat keributan tersebut, kepala kantin marah besar dan langsung memecat Nam Soyon. Meski Suyon telah berlutut dan memohon-mohon supaya dirinya diberi kesempatan, tetapi semua upayanya itu berakhir sia-sia. Usai kehilangan pekerjaan dan tempat tinggalnya, Nam Suyon kemudian menangis sendirian meratapi nasib hidupnya yang tidak kunjung membaik. Sebenarnya, Nam Suyon sama sekali tidak masalah apabila dirinya harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Tetapi Nam Suyon hanya mengeluh kenapa setiap jalan untuk ia mencari rejeki terasa sangat amat sulit dan semenyakitkan ini. Sementara itu, Minju dan juga Yongran memberitahu Kim Subin kalau Chan-gi adalah orang yang telah menyebarkan gosip di kampus tentang Subin yang berpacaran dengan Yojun. Merasa bersalah karena telah salah paham kepada Yojun, maka Subin meminta maaf dan memberikan satu pot bunga kepada pria itu. Di sisi lain, Nam Suyon mencoba mencari pekerjaan paruh waktu yang memberikan dirinya mes. Sebenarnya, beberapa pemilik usaha bersedia memberikan fasilitas tempat tinggal. Tetapi masalahnya, mereka membutuhkan karyawan yang bisa bekerja di pagi dan malam hari. Sementara Nam Suyon tidak bisa melakukan itu karena harus berkuliah. Di tengah keterpurukan, tiba-tiba si adik menelpon untuk menanyakan kabar. Jelas Suyon berbohong dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Meskipun faktanya, dirinya tidak punya tempat untuk tidur malam itu. Pagi harinya, Nam Suyon dihubungi oleh pihak kantin dan menyuruhnya untuk kembali bekerja lagi.
Usut punya usut, video si kepala kantin telah viral di sosmed. Rupanya beliau memecat Nam Suyon kemarin bukan karena ribut dengan Jung Ho semata, tetapi karena ada orang lain yang sudah nyogok untuk bisa bekerja menggantikan posisi Suyon. Tentu saja, Nam Suyon menyadari kalau Yojun adalah orang yang telah merekam dan menyebarkan video tersebut. Beberapa saat kemudian, Suyon berhasil presentasi kerja kelompok dengan baik. Namun, Jung Ho mencoba mencari masalah dengan menuduh hanya Nam Suyon saja yang bekerja, sementara yang lainnya tidak. Beruntung, Kim Soo Bin bisa menjelaskan materi dengan fasih, sehingga hal itu meyakinkan Profesor Park dan memberikan nilai A+ kepada Nam Suyon, Yojun, dan juga Kim Soo Bin. Kecuali Jung Ho dan 2 orang lainnya karena mereka telah keluar dari kelompok. Setelahnya, Minju tak sengaja melihat Nam Suyon yang sudah kembali bekerja di kantin. Jelas, ia merasa sangat senang, karena rupanya Minju telah jatuh hati kepada pria itu. Akan tetapi, Minju terkejut saat melihat Nam Suyon yang ternyata berteman akrab dengan Yongran. Di malam yang sama, Yojun tengah menemani Kim Soo Bin yang minum hingga mabuk berat. Dengan kondisi setengah teler, gadis itu kemudian bicara ngasal dan mengakui kalau dirinya sangat menyukai Yojun. Mendengar ucapan tersebut, maka Yojun segera memeluk Kim Soo Bin dan mereka berdua pun berciuman. Usai mengantarkan Soo Bin pulang, Nam Suyon lalu menghampirinya untuk bertanya apakah video si kepala kantin kemarin adalah perbuatannya Yojun. Yojun kemudian bilang jika Nam Suyon datang hanya untuk marah-marah dan memaki dirinya karena telah membantu lewat rekaman amatir tersebut, maka lebih baik Nam Suyon pergi saja. Namun, secara mengejutkan pria itu mengatakan terima kasih untuk pertama kalinya. 잘 곳이 생겼어. 내가 밥이라도 사. 밥 싫어. 그럼 고맙다는 말 그거 보면 돼요. 웃지 마요. 캐릭터에 안 맞아. 간다. Esok harinya, Kim Soo Bin mengakui tentang ucapannya semalam yang memang benar-benar jujur. Tetapi selama ini ia diam saja karena takut Yojun tidak menyukainya. Mendengar pengakuan tersebut, maka Yojun pun bilang kalau dirinya juga menyukai Kim Soo Bin. Dan mulai hari itu, mereka berdua pun resmi berkencan. Beberapa hari kemudian, Kim Soo Bin dan kawan-kawan mengadakan acara untuk ulang tahun Nam Suyon. Tentu saja, Minju adalah orang yang paling bahagia sekaligus deg-degan karena bisa menghabiskan waktu dengan pria yang ia sukai. Usai acara selesai, Minju lalu berniat mengatakan sesuatu kepada Nam Suyon. Akan tetapi, dikarenakan terlalu gugup, maka ia mengurungkan niatnya tersebut. Menyadari Minju menyukai Nam Suyon sahabatnya, Yongran lalu menjelaskan kalau Nam Suyon adalah seorang tulang punggung keluarga yang tidak punya waktu untuk berkencan dengan gadis manapun. Namun, meski demikian, Minju tetap kekeh akan menyatakan perasaannya kepada pria tampan itu apapun resikonya. Setelah itu, Yojun terlibat perkelahian dengan Chungkook usai pria tersebut bertindak semena-mena kepada Kim Soo Bin pacarnya. Jelas, Soo Bin pun mengobati lukanya Yojun dan meminta pacarnya itu supaya tidak terlibat perkelahian lagi. Esok harinya, Yojun kaget saat mendengar kabar kalau Nam Suyon telah menghajar Chungkook tadi malam, tepat setelah Yojun pulang. Tentu saja Yojun tidak menyangka kalau Suyon akan membela dirinya, bahkan sampai berbuat sejauh itu. Dikarenakan Nam Suyon juga ikut terlibat, maka Yojun memutuskan untuk tidak membawa kasus itu ke polisi. Penderitaan Suyon ternyata belum selesai. Sebab si paman memberitahunya kalau kondisi sang ibu sekarang memburuk dan harus segera dioperasi.
Jelas, keadaan tersebut membuat Nam Soyeon bingung, sedih, dan benar-benar hancur. Sambil menenggak sebotol miras agar sejenak melupakan kepedihan hidup, ia lalu berpikir untuk cuti kuliah saja dan mencari pekerjaan tetap. Esok harinya, si adik mendapati Nam Soyeon kakaknya yang ternyata selama ini tinggal di kantin kampus karena uangnya habis untuk biaya kontrakan si adik. Melihat kakaknya hidup menderita seperti itu, tentu saja si adik pun menangis, di mana ia mengatakan akan keluar dari akademi kepolisian dan mencari pekerjaan supaya tidak memberatkan kakaknya lagi. Ketika si adik hendak pergi, Yojun yang tak sengaja mendengar obrolan. Ia pun berinisiatif untuk membantu membayar biaya operasi ibu mereka. Beberapa saat kemudian, Soyeon mendapat kabar dari pamannya kalau sang ibu sudah selesai dioperasi dan biayanya sudah dibayar lunas oleh si adik. Tentu saja, Nam Soyeon seketika menduga kalau semua itu pasti perbuatannya Yojun. Gue akan selalu pilih yang halus dan kaya rasa. Karena ini nyamannya signature gue. Udang garam signature, rasakan nikmatnya hidup. Soyeon lalu menemui Yojun dan bertanya kenapa ia rela membantu bayar biaya operasi ibunya. Saat itu, Yojun mengatakan bahwa ia hanya ingin keluarga Soyeon tetap utuh dan baik-baik saja. Sebab Yojun tahu betul bagaimana menyedihkannya hidup sendirian tanpa keluarga. Esok harinya, Minju memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Nam Soyeon. Akan tetapi, jelas Soyeon terpaksa menolak cinta gadis itu karena saat ini situasinya tidak memungkinkan untuk berpacaran. Bahkan, Nam Soyeon juga mengemasi semua barang-barang dan berhenti bekerja di kantin. Setelah si adik putus pendidikan dan memilih mencari kerja, Soyeon lalu menganggap dirinya sendiri telah gagal untuk menepati janjinya kepada almarhum sang ayah. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, ia sempat berpikir untuk menyerah dan ingin mengakhiri hidup. Namun, semuanya berubah setelah Soyeon bermimpi bertemu dengan almarhum ayahnya. Usai bertemu dengan sang ayah di alam mimpi, Soyeon lalu mengurungkan niatnya untuk mati dan pergi menemui Yojun. Melihat Nam Soyeon yang membawa semua barang-barang, maka Yojun langsung menawarkan untuk tinggal bersama di apartemennya. Selain itu, Yojun juga memohon, mau seberat apapun masalah yang sedang Soyeon hadapi, tolong jangan sampai berpikir untuk mati. Kepedulian Yojun tersebut rupanya membuat Nam Soyeon begitu tersentuh, hingga ia tidak bisa menolak bantuannya. 미안하다. 거절 못해서. Yojun kemudian membeli menu yang super duper mahal untuk makan malam dengan Nam Soyeon. Jelas Soyeon merasa sungkan untuk menyantap makanan itu, mengingat harga satu porsinya saja bisa cukup untuk biaya makan dirinya selama 1 bulan penuh. Tentu Yojun sangat senang bisa tinggal bersama dengan Nam Soyeon, sebab ia sudah lama ingin merasakan kasih sayang seorang kakak yang tidak pernah ia dapatkan dari Junwan. Video perkelahian Yojun dengan Jungkook tempo hari ternyata tak sengaja terlihat oleh Junwan. Entah kenapa pria itu seolah tidak terima melihat adiknya dipukuli orang lain. Padahal selama ini Junwan bersikap sangat kejam kepada Yojun. Tak lama kemudian Jungkook kembali menyekap Subin dan Yojun datang untuk menyelamatkan pacarnya tersebut. Lagi-lagi perkelahian tidak bisa dihindari. Namun semuanya selesai usai Yongran dan juga petugas datang untuk mengamankan Jungkook. Usai kejadian itu, Junwan menemui Yojun dan menyuruh adiknya tersebut supaya tidak terus-terusan dipukuli orang lain.
Namun Yojun berkata bahwa pukulan Chungkook sama sekali tidak seberapa sakit jika dibandingkan dengan pukulan dan juga kebrutalan yang Junwan lakukan di masa lalu. Pertemuan itu rupanya membuat trauma masa lalu Yojun kembali kambuh hingga ia tidak bisa tidur karena terus dihantui mimpi buruk. Melihat Yojun sedang menangis, maka Nam Suyon mencoba untuk menenangkannya. Suatu malam ketika sedang berkemah dengan Profesor Park, Nam Suyon mengakui bahwa ia menyukai salah satu gadis yang ada di sana. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Nam Suyon menyukai Minju. Tetapi ia juga sadar diri karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berkencan. Sebab ia tidak mau membuat gadis yang ia sukai ikut menderita. Setelah itu, Junwan menyuruh Yojun agar datang ke suatu tempat. Di sana, Junwan bercerita dengan jujur bahwa pelaku sebenarnya yang memukuli Yojun di masa kecil bukanlah dirinya, tetapi pelakunya adalah sang ayah. Selama ini, Junwan terpaksa bersikap kejam kepada Yojun karena ia sudah membuat kesepakatan dengan ayahnya untuk hidup patuh dan berprestasi seperti yang si ayah inginkan. Namun sebagai gantinya, sang ayah dilarang menyentuh Yojun lagi dan membiarkan adiknya hidup dengan bebas. Junwan terpaksa melakukan itu karena setidaknya salah satu dari mereka harus bisa merasakan hidup dengan bebas. Dan Junwan rela mengorbankan hidupnya demi Yojun. Setelah itu, sang ibu lalu datang ke rumah Yojun untuk mencari Junwan. Karena sudah beberapa hari, si kakak tidak pernah menjawab telepon dari sang ibu. Namun, saat itu Yojun baru menyadari kalau ternyata tubuh sang ibu penuh dengan luka lebam, yang mana itu artinya beliau juga sering mendapat perlakuan kasar dari si ayah. Usai sang ibu pergi, Yojun lalu bertanya kepada Junwan apakah sang ibu sering dipukuli oleh ayah mereka. Junwan lantas menjelaskan kalau ibu mereka memang sudah sering disiksa dari dulu sebab si ayah memiliki gangguan emosional. Akan tetapi, sang ibu sengaja menutupi aib tersebut karena tidak ingin perusahaan grup Mijin hancur hanya gara-gara presdirnya tukang KDRT. Bahkan Junwan sudah berpuluh-puluh kali meminta sang ibu agar bercerai saja dengan si ayah. Namun sayangnya sang ibu keras kepala sehingga Junwan memilih untuk mengabaikan setiap kali sang ibu menelponnya. Kenyataan pahit tersebut membuat Yojun menangis dan menceritakan tentang situasi keluarganya yang kacau balau kepada Nam Suyon. 형, 나 어떡해요? Esok harinya, sang ayah menyuruh seorang ajudan untuk menjemput Yojun. Tentu, Yojun tidak bisa melawan karena ia paham betul dengan karakter ayahnya yang galak. Rupanya, sang ayah memanggil Yojun karena beliau baru saja menonton tentang perkelahian Yojun dengan Chungkook. Sang ayah sangat murka karena selain tidak punya prestasi apapun, Yojun juga tidak bosan-bosannya membuat malu nama baik keluarga. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Junwan muncul untuk membela adiknya. Sang ibu juga menangis histeris karena ia takut Junwan kenapa-napa. Padahal saat itu Yojun juga berada tepat di sampingnya beliau. Namun, sang ibu seolah menganggap Yojun tidak pernah ada di dunia ini. Beberapa saat kemudian, Junwan mengantar Yojun pulang dengan selamat. Si kakak juga mengatakan kalau ia akan membuka aib sang ayah ke publik, supaya ayah mereka mendapatkan hukuman setimpal atas dosanya selama ini. Sebelum pergi, Yojun berterima kasih dan meminta maaf kepada Junwan atas segalanya. Ia juga menyuruh kakaknya tersebut agar hidup seperti orang lain dan berkencan dengan gadis yang ia sukai. Namun, Junwan berkata Yojun tak perlu khawatir karena Junwan akan menjalani hidup dengan baik.
Setelah semua kekacauan tersebut, sekali lagi Yojun pun menangis di depan Nam Suyon. Melihat sahabatnya terpuruk seperti itu, Suyon lantas mencoba untuk menenangkannya tanpa mampu berkata-kata. Esok harinya, Suyon memberitahu Kim Subin kalau Yojun sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin pria itu tidak akan hadir ke kampus selama beberapa hari ke depan. Namun, ternyata Yojun tidak selemah yang mereka kira. Karena pria itu tiba-tiba datang ke kampus dan langsung memeluk Kim Subin. Ketika kelas akan dimulai, Chungkook yang baru saja pulang dari kantor polisi. Pria itu lalu berlutut dan meminta maaf kepada Kim Subin sambil menangis. Ia benar-benar menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 김소민 미안합니다. 김소민 미안합니다. 김소민 알겠으니까 제발 제 이름 좀 그만 불러요. Sementara itu, si ayah yang aibnya telah dibuka oleh Junwan. Saat itu, beliau benar-benar diambang kehancuran. Bukan hanya karir, tetapi anak dan istrinya juga telah pergi meninggalkan dirinya sendirian. Si ayah lalu mencari sang ibu ke apartemen Yojun karena beliau menduga istrinya tersebut pasti bersembunyi di sana. Melihat keadaan sang ayah yang masih pemarah dan tidak berubah, Yojun lalu memohon agar si ayah bertobat dan mencoba hidup dengan cara yang lebih baik, meskipun semuanya sudah terlambat dan tidak akan pernah kembali lagi. 왜 그러고 사세요? 왜? 아버지 폭력에 몇 명이나 희생된지 아세요? 이 새끼가 근데 그만하세요 좀! 이제 너까지 날 무시하는 거냐? 아무도 당신 무시 안 해. 아버지 당신을 무시하고 괴롭히는 건 아버지 자신이라니까요! Perlahan-lahan, pertemanan Yojun dan para senior lamanya mulai kembali membaik. Bahkan kali ini mereka akan lebih kompak apabila Profesor Park memberikan tugas kelompok lagi. Tentu mereka semua sudah belajar dari pengalaman masing-masing. Sebab bersama-sama akan jauh lebih mudah untuk menghadapi apapun daripada bercerai-berai. Setelah itu, Yongran menyuruh Nam Suyon sahabatnya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika ada seorang gadis yang menyukainya dengan tulus. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan datang lagi. Sebagai sahabat dekat, tentu Yongran tahu betul kalau Nam Suyon sebenarnya menyukai Minju. Mungkin Minju memang anak yang manja dan mudah menangis. Tetapi gadis itu adalah orang yang baik dan juga tulus. Sementara itu, Chan-gi juga memeluk Kim So-bin untuk pertama dan terakhir kalinya karena ia akan berpamitan untuk menjalani wajib militer yang mungkin mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Usai perpisahan mengharukan tersebut, Chan-gi lalu bertemu dengan Yongran dan di malam itu benih-benih cinta langsung tumbuh di antara mereka berdua. Dan ya, usai mendapat saran dari Yongran sahabatnya, Nam Suyon tidak sabar untuk memulai kehidupan barunya dengan cara yang berbeda. Sementara Yojun juga akan melakukan hal yang sama, karena kini ia mempunyai Kim So-bin, Nam Suyon, serta Junwan kakaknya. Dan film pun selesai.